Ya, halo guys. Sorry udah lama kita nggak ketemu ya. Udah lama juga gua nggak ngebahas tentang dokumen AMDAL. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah terbit beberapa peraturan baru ya. Nah ini kondisinya sorry belum gua update karena memang alasan kesibukan dan lain hal. Dan satu sisi sebenarnya kalau misal gua bahas dulu tanpa gua terjun untuk praktik di dalamnya kayaknya sih agak kurang seperti itu. Jadi sambil berjalannya PP 22, gue juga nyusun dokumen beberapa kali sesuai dengan peraturan yang baru. Baik itu KUPL, AMDAL, DLH, Adendum, atau sampai RKRP rinci ya. Jadi ntar akan gue bahas mungkin secara umum dulu. Jadi per part-partnya perubahannya apa aja. Nanti akan dibahas di di video yang terpisah kayak gitu ya. Kita langsung mulai. Sekarang bikin slide-nya judulnya dokumen lingkungan, di mana dokumen lingkungannya ini antara sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu acuannya PPRI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi PPRI nomor 22 tahun 2021. Jadi kalau teman-teman konsultan pasti udah biasa nih karena udah jalan 1 tahun nih. By the way video ini gue buat tahun 2022. Bulan Oktober 2022. Jadi segala macam update peraturan yang ada di sini itu hingga Oktober ya 2022. Jadi kalau kedepannya ada yang baru lagi ya disesuaikan aja. Ini dibikin sama gue sendiri ya slide-nya. Jadi kalau misal slide ini nanti lu temuin di luar, itu dari gue. Nanti tulis saya di komen lah. Oke, jadi ini kita kilas balik dulu PPRI, dokumen lingkungan sesuai dengan yang lama, peraturan yang lama. Jadi kalau AMDAL dan UKL-UPL itu sama, belum ada bangunan atau kegiatan, yaitu pada tahap prakonstruksi kegiatannya. Itu kalau dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Sekali lagi ini sesuai dengan PPRI 27 2012. Jadi ini kondisi skena ya, skena kapan sih dokumen ini harus dibuat kayak gitu. Jadi kalau AMDAL UKL-UPL-nya itu saat bangunan atau kegiatannya belum ada atau tahap prakonstruksi. Kemudian kalau adendum andal dan RKL RPL, jadi penulisannya adendum andal dan RKL strip RPL ya, kayak gitu. Nah, kalau tulisannya double D ini sesuai lampiran 5-nya sih, PP 22. Nanti bisa disesuaikan aja kalau untuk Indonesia sih D-nya 1. Adendum andal dan RKL RPL itu kalau sudah ada bangunan kegiatan. Jadi ada kegiatan yang sudah terbangun dulu nih atau sudah beroperasi, kemudian sudah punya dokumen lingkungan sebelumnya. Apakah itu AMDAL atau DELH. Kemudian akan dilakukan pengembangan yang berada di wilayah studi sebelumnya dan tidak menambah dampak penting hipotetik baru. Itu syaratnya ya. Adendum itu tidak melebihi batas wilayah studi sebelumnya dan tidak nambah DPH baru. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, tahapan pengembangannya sama. Jadi mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi hingga pasca operasi lagi. Tapi di samping itu ada operasional existingnya. Jadi ada dampak kumulatif ya dari operasional existing yang sedang berjalan. Nanti ditambah dengan tahap masing-masing dari kegiatan pengembangan. Lanjut dulu ya. Kemudian ada DLH dan DPLH. Nah, kalau DLH, gue ulang lagi, itu setara dengan AMDAL, DPLH setara dengan UKL-UPL. Case-nya ialah penerapan DLH dan DPLH ini untuk kegiatan yang sudah ada bangunan, tapi belum punya dokumen lingkungan. Jadi kalau misalnya adendum tadi, ini sudah ada dokumen lingkungan. Kalau DLH dan DPLH itu belum ada dokumen lingkungan sama sekali. Kayak gitu. Lanjut dulu, RKL-RPL rinci selanjutnya nih. RKL-RPL rinci ini agak rame di tahun 2021 hingga 2022 dan mungkin berlanjut seterusnya ya. Karena intinya diterapkan atau dokumen ini disusun oleh tenan. Jadi tenan itu perusahaan yang berada di dalam suatu kawasan. Nah, khusus untuk RKL-RPL rinci ini baru untuk kawasan industri ya. Karena untuk kawasan selain industri itu belum ada peraturan turunannya. Jadi setahu gue tuh baru ada untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tenan di bawahnya, tenan di dalamnya itu wajibnya menyusun RKL-RPL rinci. Seperti itu ya.
Ini clear, jadi pengelola kawasannya syaratnya pengelola kawasannya sudah punya dokumen AMDAL kawasan atau DLH kawasan. Intinya kegiatan tenan itu sudah harus tercakup di dalamnya secara zonasi, jadi peruntukan wilayah lah, jadi udah sesuai. Kemudian tenannya ini ya ada di dalam kawasan. Nah, kemudian kalau implementasi pelaksanaan RKLRPL itu intinya sudah ada bangunan atau kegiatan sudah operasional, sudah punya dokumen lingkungan, baik itu kalau PL atau itu AMDAL ataupun DLH, DPLH, adendum. Kemudian dilaporkan setiap 6 bulan sekali. By the way, ini masih mengacu ke Kemen LH 45 2005 ya, guys. Nah, kemudian bagaimana dibandingkan dengan PPRI nomor 22 tahun 2021? Untuk kondisi penerapan dokumen lingkungannya sama. Jadi 27 2012 atau peraturan lama dengan peraturan baru PPRI 22 2021 masih sama. Lanjut ke penerapan, ini hanya ilustrasi ya. Ini kalau misalnya ada suatu lahan kosong, kemudian ada rencana bangunan sarana kegiatannya. Ini kegiatannya nih, bangunan, kegiatannya, nanti mau dibangun apa, itu di lahannya nggak 100%, tapi berapa persennya yang dibangun yang warna hijau ini. Nah, di situ tuh ada batas wilayah studinya. Jadi dari kegiatan ini kan ada dampak-dampak yang timbul. Kemudian ada batas wilayah studinya, ini secara kasar aja sebagai gambaran. Jadi, kalau misal lokasinya segini, yang lu kaji itu nggak cuma di kotak ininya aja, tapi hingga area sekitarnya itu sih intinya. Batas wilayah studi itu mungkin gue review sedikit, jadi resultante dari batas project, kemudian ada batas ekologis, ya air, udara, dan lainnya. Kemudian ada batas sosialnya, maka tadi gue bilang kegiatan sekitar dan administrasi. Nah, jadi peraturan baru atau turunan dari PPRI 22 tahun 2021 ialah Permen LHK nomor 4 2021. Jadi penapisannya ada di situ. Nanti kegiatannya apakah AMDAL atau UKL-UPL nanti mengacu ke situ. Nah, di samping itu juga sebenarnya ada surat panduan penapisan ya. Nanti dibahas juga sih surat panduan penapisan. Intinya kalau lahannya baru seperti ini, penapisannya nanti langsung masuk aja ke AMDALNet ya. AMDALNet lupa namanya amdalnet.go.id apa kalau nggak salah. Nanti dicek aja di situ karena penapisannya bisa langsung. Nah, itu sebenarnya langkah si KLHK, langkah teman-teman dari KLHK supaya tidak banyak surat arahan yang masuk ke KLHK. Kalau kegiatannya masih lahan kosong, itu sebaiknya dilakukan penapisan mandiri saja, karena kalau misalnya menunggu surat arahan biasanya lama. Nah, ini ada surat turunannya sekarang. SMN LHK nomor 136, ini baru banget keluar nih, karena video ini gue bikin bulan Oktober, surat ini bulan Oktober baru dapat. Jadi di sini ada panduan penapisannya, ada beberapa poin. Jadi kalau lahan kosong seperti apa, sudah ada existing, tetap harus menyusun surat arahan. Kalau misalnya udah ada existingnya untuk adendum atau dia nanti ada kemungkinan AMDAL baru nanti bersurat aja dilampirkan pilnya. Nah, ini case lagi. Ada suatu lahan sudah ada bangunan dan atau kegiatannya nih, sudah operasi berarti. Nah, ini acuannya ini PPRI nomor 22 tahun 2021 lampiran 5. Karena di Permen LHK nomor 4 tahun 2021-nya juga itu nanti selanjutnya untuk AMDAL ataupun UKL-UPL sesuai besarannya, sama seperti tadi. Nah, lampiran 5 ini biasanya untuk kegiatan yang sudah terbangun. Jadi karena skala besarannya itu, kalau setara AMDAL berarti DLH. Kalau setara UKL-UPL berarti DPLH. Ini masih sama sih seperti sebelumnya, tapi panduannya udah lengkap ada di lampiran 5 PP 22 tahun 2021. Jadi, teman-teman nanti buka aja lampiran 5 PP 22 tahun 2021, search DLH atau DPLH itu langsung ketemu. Lagi, ada lahan, sudah ada bangunan existing, kegiatannya existing, batas wilayah studinya juga ada. Ada rencana pengembangan. Dokumen apa nih yang harus dia susun? Nah, tadi syaratnya sama nih, DPH, BWS. Nah, acuannya itu sama lampiran 5 PP 22 tahun 2021. Jadi kalau perubahan dokumen lingkungan, perubahan persetujuan lingkungan atau perubahan dokumen lingkungan, itu adanya di lampiran 5. Jadi, kalau misalnya syarat tidak nambah DPH baru dan tidak menambah batas wilayah studi baru, itu nanti dokumennya diarahkan menjadi adendum AMDAL dan RKL-RPL. Tapi, kalau salah satu syarat ini saja terlampaui, atau menambah DPH baru nih, misalnya dari kegiatan di dalam, atau ada melebihi batas wilayah studi, contohnya seperti ini, itu menjadi AMDAL baru, kayak gitu.
Itu gue next dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana jika dokumen lingkungan sebelumnya UKLUPL, apakah ada nih misalnya adendum UKLUPL? Jadi enggak, kalau misalnya Jadi kalau misalnya dokumen sebelumnya UKLUPL jadinya ya tetap UKLUPL. Jadi kayak UKLUPL baru aja. Cuma di dalamnya emang ada kayak evaluasi kegiatan existing. Kemudian bagaimana jika dokumen lingkungan sebelumnya DLH? Nah, DLH ini intinya kan setara AMDAL. Jadi kalau misalnya dia kegiatannya seperti ini, nanti minta surat arahan aja. Biasanya ini diarahkan untuk menyusun adendum, AMDAL, dan RKRPL. Jadi sesuai dengan penapisan di PPRI 2021-nya. Jadi DPH-nya dan BWS-nya tidak terlampaui. Tidak nambah DPH baru maksudnya, dan tidak melebihi batas wilayah studi. Walaupun di DLH sebenarnya tidak ada batas wilayah studi ya. Cuma tetap dua itu sih. Jadi intinya, kalau misalnya untuk adendum ini, karena memang tipe adendum itu ada 3, ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C, itu sebaiknya sih ya, bersurat aja sih, memohon surat arahan, karena sesuai surat yang tadi tuh, S135 itu, lupa tadi suratnya berapa ya, S135 atau S136, itu intinya pemrakarsa kegiatan itu mengajukan surat permohonan arahan, kemudian dilampirkan PIL, penyajian informasi lingkungannya. Ada yang gue lupa. Jadi kalau misalnya dulu penyebutannya ialah izin lingkungan, sekarang nggak ada tuh namanya izin lingkungan, sekarang namanya persetujuan lingkungan kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih ya. Bagaimana jika ada kegiatan yang sudah terbangun namun belum terlingkup di dokumen lingkungan sebelumnya, kemudian direncanakan pengembangan? Ini agak kompleks juga nih. Ya, kayaknya gue bikin animasinya dulu. Nah, ini misalnya ada lahan kosong, ada kegiatan existing di dalamnya, jadi lahannya udah ada kegiatan ya, sorry ya. Ada batas wilayah studi, dilihat lagi yang tadi, sudah punya dokumen lingkungan sebelumnya atau belum, ada DPH dan BWS-nya. Nah, ada bangunan existing yang belum terlingkup di dalam dokumen lingkungan sebelumnya. Nah, ini ditapis dulu menggunakan PPRI nomor 22 tahun 2021, yaitu lampiran 5. Jadi intinya, untuk kegiatan existing itu yang belum terlingkup di dalam dokumen lingkungan sebelumnya, wajib menyusun dokumen DELH. Kayak gitu. DELH-nya apakah dievaluasi nih yang ini, DLH-nya hanya kegiatan yang ini saja. Kegiatan existing yang belum terlingkup, kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan rencana pengembangannya? Rencana pengembangannya baru disusun adendum, kayak gitu. Tetap bersurat juga. Jadi adendum ini nanti evaluasinya itu menyeluruh semuanya. Kayak gitu. Clear ya? Clear, gampang. Jadi secara susunan harus dipahamin dulu ya. Jadi penyusunannya itu harus ke existing yang belum terlingkup dulu, baru ke pengembangan. Tidak boleh pengembangan dulu, baru yang existing. Atau berbarengan. Tidak boleh, karena apa? Karena dokumen adendum ini nanti akan melingkup seluruh dokumen yang ada di sini. Itu tata caranya sih. Itu yang gue alamin real juga setelah PP 22 tahun 2021. Nah, ini ada lagi. Kalau misalnya ada lahan kawasan, ini ada zonasi kawasannya, ada fasilitas kawasan, bangunan kawasan. Jadi ini kan biasanya di dalam kawasan ada ya. Nah, hal-hal kayak gininya udah diatur biasanya oleh penanggung jawab kawasan atau pemilik kawasan. Ada batas wilayah studi kawasan karena tipenya kan dokumennya AMDAL kawasan biasanya. Jadi AMDAL-nya AMDAL kawasan atau DL kawasan. Nah, misal ada tenan tuh yang mau melakukan kegiatan. Intinya kegiatan tenan itu sudah harus sesuai dengan perencanaan yang direncanakan oleh kawasan. Jadi kalau misalnya di area ini kegiatannya untuk gudang, perencanaan kawasan juga harus gudang yang di sini gitu. Kegiatannya harus sesuai dengan area yang direncanakan oleh kawasan. Nah, ini acuannya adalah Permen Perin nomor 1 tahun 2020. Kayak gitu ya. Permen Perin. Nah, dokumennya ialah RKL, RPL rinci. Kayak gitu. Jadi ini yang gue sampaikan di sini kawasannya masih kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ya. Jadi sampai tahun Oktober 2022 baru 2 kawasan yang diatur untuk penyusunan dokumen lingkungannya. Untuk penyusunan dokumen tenan di dalam kawasan. Bagaimana dengan kawasan lain? Pertanyaannya kayak kawasan pelabuhan atau kawasan perdagangan dan lain-lain. Nah, jawabannya ialah masih UKLUPL, jadi masih mengacu pada peraturan yang lama. Ada sih di Undang-Undang 32 tahun 2009.
Ini update peraturannya aja dari sisi penapisannya dan untuk PPRI 27 tahun 2012. Nah, ini kalau misalnya yang lama adendum. Ini hanya peraturan yang lama ya, jadi bisa dicek aja masing-masing, bisa dilihat. Ada beberapa yang sama dan ada yang beberapa yang berubah intinya yang mau gue kasih tahu. Jadi kalau sebelumnya AMDAL dan UKL bisa dilihat tuh di sebelah kiri, baik itu untuk penapisan maupun sistematika penyusunan ya. Dulu kan penapisan Permen 5 2012, ada Permen LHK 38 2019, sistematika penyusunannya 16 2012 dan P26 2018. Nah, sekarang untuk AMDAL dan UKL penapisannya tadi Permen LHK 4 2021. Nah, ini SMN LHK ini turunannya aja sih tadi. Kemudian ini surat-surat terkait dengan panduan penapisan yang tadi. Kemudian ada PPRI nomor 22 tahun 2021 lampiran 2, ini sistematika penyusunan dokumennya. Nah, kalau adendum itu langsung aja ke lampiran 5 PP 22 tahun 2021. Baik itu tata cara adendumnya, tipe adendumnya, sistematika penyusunan adendumnya ada di situ. DLH DPLH itu tadinya 102 2016, sekarang jadi PP 22 tahun 2021 lampiran 5. Searching aja. Permen PRI nggak berubah, masih sama untuk RKL rinci 1 2020, Permen 1 2020. Implementasi pelaksanaan RKL RPL itu ada di Kepen LH nomor 45 2005, masih sama, tidak berubah. Tapi khusus Permen Perin ada panduannya ya, itu ada di Permen Perin nomor 1 tahun 2020, dicek aja lampiran. Nah, sekarang kalau kewenangan penilai kayak gimana? Jadi kalau misalnya dulu, kewenangan penilainya itu berdasarkan Permen LH 8 2013 untuk swasta. Sekarang untuk swasta itu PPRI nomor 5 tahun 2021, jadi ada KBLI-nya, di searching aja ya selengkap-lengkapnya. Nanti deh di video khusus untuk membahas tentang kewenangan, gue bakal kirim ini aja. Link Google Drive kali ya, agak banyak soalnya. Undang-Undang 23 tahun 2014 nih untuk pemerintah, diaturnya di sini. Nah, yang baru sama, nggak ada yang berubah. Untuk skemanya kayak gimana nih? Untuk skemanya kayak gini. Sama aja intinya, bikin surat permohonan arahan jenis dokumen lingkungan dulu. Tapi, untuk kegiatan yang masih berupa lahan kosong atau jenis kegiatannya baru, langsung aja sekarang ke AMDALNet ya, kayak gitu. Jadi di sini ada AMDAL, UKL, UPL, adendum AMDAL dan RKL, RPL, DLH, DPLH, tetap aja minta surat arahan. Untuk AMDAL dan UKL, UPL-nya ini kalau misalnya ada kegiatan existing sebelumnya ya, dan ada dokumen lingkungan sebelumnya terkait perubahan dokumen lingkungan, pakai surat arahan. Tapi kalau misalnya masih lahan kosong, kegiatannya baru, itu ditapis aja sendiri. Ini skema. Ya, ini kalau misalnya skema dari PP 27 2012 tentang AMDAL. Ini gue ngutipnya AMDAL dulu ya, bedanya di mana ntar kita lihat sama-sama. Ini skema yang lama, jadi kan ada survei, ada pengumuman media massa, public notice, konsultasi publik. Kemudian kita nyusun tuh dokumen KA AMDAL namanya. Nah, ini prosesnya udah pada hafal, dah gue skip dulu biar cepet. Habis itu, habis kita bahas, dapat rekomendasi KA AMDAL, kita sidang. Kita sidang terus dapat rekomendasi ke AMDAL. Habis itu kita sampling untuk dokumen AMDAL dan RKL. Ini kita sampling, ya fisika kimia, sosekbud, analisis lab, lain-lain ya. Kalau misalnya sampai ada pemodelan, kita kemudian nyusun tuh dokumen AMDAL dan RKL-nya. Outputnya itu nanti izin lingkungan, karena dokumen yang lama. Nah ini, gue tandain warna merah, ini AMDAL tuh. Prosesnya segini, secara ringkasan AMDAL. Nah, setelah itu biasanya ada kewajiban untuk Pemrakarsa untuk mengurus izin PPLH. Contohnya kayak IPAL, TPS 5B3, ya lain-lain lah yang dulu juga tahu, kayak Andalin dan lain-lain juga. Nah, bagaimana kalau skema? Secara bagan alirnya kayak gini, lebih jelas sih. Surhan, penyajian informasi lingkungan. Jadi di sini kalau dulunya ada Permen 5 2012, kan di pandunya ada yang OSS itu ke 38 2019, yang non OSS 5 2012 itu penapisan aja. Kalau yang teman-teman lama, peraturan lama ke situ sih. Nanti kalau peraturan baru jadi ya fokus aja. Jadi sebenarnya enak justru yang baru pelatihan AMDAL sekarang. Jadi fokus aja ke peraturan yang baru. Kayak gitu. Tapi ruhnya sebenarnya di yang lama juga sih. Pengalaman emang gak bohong sih. Guru yang paling berharga. Sih. Nah, ini AMDAL baru. Kemudian ini tadi surveinya seperti apa, nyusun KA,
sampling, ANDAL, SKKLH, dan izin lingkungan. Jadi SKKLH diterbitkan Dinas Lingkungan, izin lingkungan PTSP. Nah, kemudian ini ada izin PPLH yang harus diurus tadi, kayak IPLC, kemudian limbah B3, penyimpanan, lalin, dan lain-lain. Sistematika penyusunan dokumennya, Permen LH 16 2012 dan 26 ya, PP 26 2000 P26 2018. Nah, skema yang baru kayak gimana nih sesuai sama PP 22 tahun 2021. Skema yang baru itu sama nih, pertama nih kita survei, pengumuman media massa, koran, public notice, konsultasi publik, habis itu kita ngapain? Kita nyusun dokumen kerangka acuan ANDAL. Ini harusnya bukan kerangka acuan dokumen kerangka acuan ANDAL ya. Ini dulu edit formulir kerangka acuan. Nah, oke, gue ulang ya. Jadi kalau misalnya untuk PPRI 22 2021 ada survei awal, pengumuman media massa, public notice, konsultasi publik, sama dengan kegiatan penyusunan dokumen sebelumnya. Di sini nyusunnya sekarang formulir kerangka acuan. Jadi nggak ada tuh namanya lagi KA, formulir kerangka acuan. Ini isinya, outputnya bukan rekomendasi KA terakhir untuk KA, tapi ialah berita acara, pembahasan formulir KA. Nah, kemudian yang beda apa? Di sini ada persetujuan teknis. Persetujuan teknis itu ada apa aja? Ada air limbah, emisi, limbah B3, dan lalu lintas ya. Ingat, 4 ini loh. Ini persetujuan teknis. Yang jadi syarat ya. Baru sampling tuh. Baru kita lakukan sampling, sama sih samplingnya seperti tadi. Hingga perlu pemodelan atau tidak, disesuaikan saja dengan kebutuhan proyek. Kemudian nyusun dokumen ANDAL dan RKRPL. Output akhirnya bukan izin lingkungan ya, tapi output akhirnya kita berhenti sampai SKKL aja. Kayak gitu, tidak perlu sampai izin lingkungan. Karena untuk izin lingkungan kan tadi kan setaranya dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu nanti langsung masuk ke perizinan berusahanya. Jadi tidak perlu kita mengurus sampai ke sana sebagai konsultan atau pemrakarsa. Yang dikejar itu untuk dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan itu hanya SKKL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan. Nah, ini tak tandain yang warna merah ini, keseluruhan proses ini ialah AMDAL. Bedanya di situ. Nah, jadi prosesnya ini, yang warna biru itu persetujuan teknis ya. Ini kita lewat dulu. Jadi di sini ada penapisan. Pakai surat arahan juga kalau dia ada perubahan. Nah, di sini ada AMDAL baru sesuai dengan penapisannya. Ini gue langsung kasih contoh yang AMDAL aja ya. Kalau Adendum nanti forum tersendiri aja. AMDAL baru sekarang ada kategorinya, kategori A, B, dan C. Jadi ini sesuai dengan resikonya. Itu ada di sini nih panduannya. Jadi sudah ditetapkan tuh kegiatan ini itu termasuk resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi. Ya, jadinya itu kategorinya disesuaikan dengan tingkat resikonya. Ini kewenangannya KLHK, jadi kita manut aja. Surveinya ada di sini, pengumuman media massa, public notice, konsultasi publik. Kemudian kita nyusun ANDAL, ini harusnya formulir KA ya. Kemudian di sini ada sampling. Kemudian di sini ada nyusun ANDAL RKRPL. Ini sampai diperoleh berita acara KA. Nah, pada saat mendaftarkan dokumen ANDAL dan RKRPL, ini sudah harus selesai persetujuan teknisnya. Ada apa aja tadi? Gue ulas lagi. Persetujuan teknis itu intinya ada sidang juga. Dia mirip kayak UKL UPL lah tata cara penyusunannya. Jadi untuk air limbah dan udara emisi diatur di Permen LHK nomor 5 2021. Pengelolaan limbah B3 diatur di Permen LHK nomor 6 2021. Ada lalin ada di Permen Hub nomor PM 17 2021. Semuanya ini nanti terintegrasi di dalam dokumen ANDAL dan RKRPL. Isinya ya, isi konten, pengelolaan dan pemantauan lingkungannya masuk ke RKRPL. Jadi lengkap banget, dokumen ANDAL-nya jadi gemuk sebenarnya. Jadi gemuk dokumennya, jadi gemuk dan ya sebenarnya lebih lengkap informasinya. Tapi biasanya ada kendalanya di sini yang gue alamin itu agak lama pada saat nyusun ini. Ini jika dijadikan persyaratan, pemerkarsa sih yang banyak keberatan. Kalau konsultan sih senang-senang aja, cuman biasanya tekanannya, jadi ini tolong diurus dong cepetan, pertek-perteknya. Nah, kelemahannya itu adalah
Untuk kepengurusan air limbah udara emisi limbah B3 dan andal lain ini bukan di ranahnya tata lingkungan, tapi ditjen masing-masing. Air limbah ke bagian apakah itu PPA, pengendalian pencemaran air, ataukah kalau di laut ya ada khusus lagi laut. Kalau perairan tambang ada lagi khusus untuk air lahan tambang. Emisi ini hanya di PPU ya, Ditjen PPU. Mengenai limbah B3 ini di Ditjen limbah B3 dan non B3, antara lain di bagian perhubungan kayak gitu. Jadi setelah proses itu semuanya selesai, kayak nyusun UKL prosesnya, baru diintegrasikan ke dalam dokumen andal air KPL, terbitlah SKKL. Kalau sudah semua ya, jadi prosesnya memang agak lama. Kalau dulu AMDAL itu mungkin nawarinnya 6 bulan, sekarang mungkin bisa 10 bulan kali ya. Tergantung kegiatan sih pokoknya. Kalau kegiatannya semakin simpel kegiatannya, semakin gampang. Kalau untuk bangunan gedung, itu kan udah ada standar-standarnya, jadi itu lebih cepat sih karena udah tipikal. Cuman kalau kegiatan yang lebih kompleks seperti migas, tambang itu mungkin agak lama sih. Sistematika penyusunan dokumen lingkungannya di lampiran 2 PP 22 tahun 2021. Nah, ini sedikit ya. Ini kalau adendum. Kalau adendum prosesnya intinya pada saat pendaftaran wajib nih untuk perteknya. Nah, adendumnya, kalau untuk AMDAL kan ada kategori, namanya kategori A, B, dan C. Kalau adendum adanya tipe A, B, dan C. Prosesnya masih sama seperti sebelumnya, tapi syarat wajibnya itu pada saat daftar, perteknya sudah harus selesai. Sama, output terakhir dari adendum itu SKKL ya, bukan izin lingkungan lagi. Prosesnya masih sama seperti ini. Sistematika penyusunannya sih tadi lampiran 5. Nah, ini slide yang gue ambil dari paparannya Pak Ari Sudijanto waktu beliau masih menjabat. Sekarang kan Bu Laksmi ya. Dari Direktur pada saat masih menjabat jadi PDLUK itu melakukan sosialisasi terkait dengan PP 22 tahun 2021. Yang atas ini skema yang lama, jadi masih ada izin lingkungan ya. Jadi dokumen AMDAL dan UKL outputnya izin lingkungan nih. Ini kelihatan di sini. SPPL tetap SPPL, baru perusahaan pemerkasa ngiris izin berusahanya. Nah, kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi sesuai dengan tingkat resiko dasarnya seperti apa. Tinggi, menengah rendah, dan rendah. Jadi jenis dokumen lingkungannya itu ada 3, AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Ini untuk kegiatan yang belum terbangun ya, fokusnya. AMDAL itu outputnya namanya SKKL. Jadi SKKL ini ialah bentuk persetujuan lingkungan dari dokumen AMDAL. Kan kalau di atas kan persetujuan lingkungannya, ini biar bahasanya sama aja nomenklaturnya. Bahasanya itu izin lingkungan untuk dokumen AMDAL. Tapi untuk yang sekarang, persetujuan lingkungannya ialah SKKL untuk dokumen AMDAL. Untuk dokumen UKL-UPL, bentuknya apa? Itu PKPLH. Pernyataan komitmen pelaksanaan, pernyataan komitmen pengelolaan lingkungan hidup. Itu. Kemudian kalau SPPL bentuknya apa? NIB. Nah, persetujuan lingkungan ini jadi sifatnya kan berupa izin sebenarnya. Ini langsung secara otomatis terlingkup di dalam perizinan berusahanya. Jadi ini yang kemarin sempat ramai tuh waktu ada yang bilang AMDAL akan dihapus kayak gitu. Enggak dihapus sebenarnya. Tapi bentuknya aja yang agak berubah kayak gitu. Nah, ini gue ambil dari sini. Kayaknya ini ada di YouTube-nya KLHK juga, dicari aja PDLUK atau apa gitu nama YouTube-nya. Nanti bisa dilihat aja secara lebih lengkapnya di slide itu. Oke, itu aja dari gue. Semoga lu suka ya. Nanti selanjutnya gue bakal ini juga deh. Gue bakal ngasih update-update peraturan lainnya. Update peraturan lain, jadi ya kayak semacam ringkasan ya. Mungkin ada peraturan-peraturan update yang bakal gue update juga nanti. Pantengin aja YouTube gue, tontonin terus, dan jangan lupa, udah lama nih gak bikin video jadi lupa. Jadi jangan lupa buat like, kalau suka video ini, komen. Mungkin ada yang gue miss, nanti di komen aja di bawah. Dan paling penting sih subscribe. Itu aja dari gue. Thank you.